Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Cikgu 2 FJR, yang mana pada kesempatan kali ini akan memberikan video pembelajaran tentang materi kelas 11. Pernahkah Ananda melempar batu ke kolam atau ke sungai? Apa yang terjadi dengan permukaan air tersebut? Mungkin Ananda akan melihat lingkaran-lingkaran kecil terbentuk di tempat jatuhnya batu. Selanjutnya, lingkaran-lingkaran kecil itu melebar menjauhi titik pusatnya. Jika terdapat sehelai daun di atas permukaan air, lingkaran-lingkaran tadi dapat bergerak. Daun tersebut akan naik turun. Mengapa daun tersebut bergerak? Kemudian variabel apa saja yang ada pada suatu gelombang tersebut? Maka saksikanlah video pembelajaran berikut ini. Kemudian, apakah Ananda pernah memperhatikan bentuk dari tali setelah digetarkan? Bagaimanakah polanya? Bagaimana bentuk persamaan gelombangnya? Bagaimana juga menghitung kecepatan gelombangnya? Bagaimanapun menentukan percepatan gelombangnya. Mau tahu apa jawabannya? Mari kita lihat video pembelajaran berikut ini. Baiklah, Ananda semua, kita langsung saja yaitu ke gelombang berjalan. Yang mana untuk gelombang berjalan ini tujuan pembelajarannya yaitu memahami gelombang berjalan, kemudian menerapkan persamaan simpangan, kemudian persamaan kecepatan, persamaan percepatan, sudut fase gelombang, dan beda fase. Yang mana untuk peta konsepnya, gelombang itu terbagi dua, gelombang berjalan, kemudian gelombang stasioner. Gelombang berjalan yang kita pelajari saat ini maka akan membahas variabel kecepatan, percepatan, dan amplitudo maksimum. Untuk video berikutnya baru kita pelajari gelombang stasioner. Kita langsung ke pokok bahasan gelombang berjalan, yang mana gelombang berjalan itu adalah gelombang yang amplitudo dan fasenya sama di setiap titik yang dilalui gelombang. Di amplitudo dan fasenya sama. Persamaan simpangan atau Y kecil, ini sini adalah contoh dari gelombang berjalan, yang mana ada sumbu X, ada sumbu Y. Sumbu Y ini dianggap kita adalah amplitudo, kemudian pada sumbu X itu ada kecepatan dan jaraknya, waktu dan jarak dari gelombang tersebut, yang mana arah batang gelombangnya ke kanan, sedangkan amplitudonya positif, ya arahnya ke atas. Jika titik O telah bergetar secara periodik selama T detik, maka simpangan gelombang di titik O akan memenuhi simpangan getaran harmonis, yaitu Y sama dengan A sin omega T, yang mana dengan Y itu adalah simpangan gelombang, A itu adalah amplitudo atau simpangan maksimum, omega itu adalah kecepatan sudut, dan T kecil itu adalah lamanya titik O telah bergetar. Oleh karena omega itu sudah kita pelajari pada gerak melingkar, omega itu adalah sama dengan 2 kali F kali V kali F, atau omega itu sama dengan 2V per T besar. Maka Y sama dengan A sin omeganya kita ganti 2V per T besar dikali T kecil, atau bisa juga kita tulis Y sama dengan A sin 2V T kecil per T besar, yang mana persimpangan pada titik P A sin omega dikali T kecil dikurang X per V. Maka kita ganti omega itu 2V per T, sehingga menjadi YP, yaitu simpangan pada titik P sama dengan A sin 2V per T besar buka kurung T kecil dikurang X per V. Maka kita ganti T kali V itu sama dengan lambda, kemudian omega itu 2V per T, dan kita ganti K itu sama dengan 2V per lambda, sehingga YP asin omega T dikurang KX. Hingga persamaan gelombang secara lengkapnya kita tulis
YP sama dengan plus minus A sin buka kurung omega T plus minus KX, yang mana plus atau minus atau akan tergantung kepada yang kalau A itu positif berarti simpangan awal gelombangnya ke atas, dan kalau dia negatif berarti simpangan awal gelombangnya ke bawah. Berarti Y nya Y positif, yang ini Y nya negatif, jadi tergantung gelombangnya dari mana mulainya. Kemudian untuk nilai K, kalau dia negatif berarti gelombang itu merambat ke kanan, berarti K nya bernilai negatif. Kalau dia gelombangnya merambat ke kiri berarti K nya bernilai positif. Jadi tergantung kepada gelombang yang terbentuk. Jadi itu adalah kunci dari konsep persamaan gelombang ini. Dia memakai positif atau memakai negatif. Jadi harus diperhatikan. Fungsinya adalah fungsi sin ya. Jangan lupa, jangan tertukar dengan cos, karena ini adalah simpangan gelombang. Fungsinya adalah fungsi sin. Kemudian untuk persamaan kecepatan atau V-nya, mana persamaan kecepatan gelombang berjalan adalah persamaan yang diturunkan dari persamaan simpangan. Secara matematis V sama dengan dy per dt, yang mana V sama dengan D, Y nya tadi A sin omega T dikurang KX dibagi dt, maka didapatkan A cos omega T dikurang KX dikali omega, sehingga dapatlah ditulis bahwa persamaan kecepatan itu adalah V sama dengan A dikali omega dikali cos omega T dikurang KX. Jadi ini fungsi persamaan dari kecepatan memakai fungsi cos dan ada omega di depannya. Itu perbedaannya dengan simpangan. Ingat ya, tadi A sin omega T dikurang KX. Kalau kecepatan A kali omega cos omega T dikurang KX, ininya sama, cuman ini aja yang berbeda, pakai fungsi cos dan ada omega di depannya ya. Kalau dia kecepatan maksimumnya dapat ditulis Vm nya sama dengan A dikali omega. Jadi ini aja, kalau dia memiliki kecepatan maksimum tinggal kita kalikan amplitudo dengan kecepatan sudutnya saja. Baiklah, yang berikutnya adalah kita mencari persamaan percepatan atau A kecil, yang mana percepatan merupakan turunan kedua dari simpangan, yang mana secara sistematis ditulis A kecil sama dengan D kuadrat Y per D kuadrat T, atau bisa juga kita cari dari turunan dari V per dt, yaitu A kecil sama dengan D, V nya tadi sudah dapat A omega cos omega T dikurang KX per dt, maka dapat dihasilkan turunan yang pertamanya adalah A sama dengan A besar omega negatif sin dikali omega T dikurang KX dikali omega, sehingga akhir persamaan percepatan gelombang berjalannya adalah A sama dengan negatif A besar omega kuadrat sin dikali omega T dikurang KX. Jadi percepatan kembali lagi kita memakai fungsi sin, kemudian ada W kuadratnya. Jadi untuk Y pakai fungsi sin, kecepatan pakai fungsi cos, sedangkan percepatan kembali lagi pakai fungsi sin. Sini tandanya negatif, yaitu negatif A besar omega kuadrat sin dikali omega T dikurang KX dalam kurung. Kemudian untuk percepatan maksimum gelombangnya berjalannya yaitu AM sama dengan A besar omega kuadrat. Ini untuk mencari percepatan maksimumnya. Sekarang kita masuk ke sudut fase beda fase gelombang berjalan, yang mana misalnya ambil persamaan simpangan gelombangnya adalah simpangannya awalnya ke atas, berarti dia A nya positif dan arah rambatnya ke kanan, berarti kalau ke kanan K nya negatif. Ini dia YP sama dengan A nya positif sin omega T dikurang KX. Jadi ini didapatnya dari kita misalkan tadi ya, ambil persamaan simpangan gelombang yang simpangan awalnya ke atas, jadi itu yang kita ambil. Nih yang dibirukan ya, itu kuncinya, maka dapatlah persamaan ini. YP sama dengan A nya positif sin omega T dikurang kanan negatif ke kanan, berarti negatif K kali X.
Maka sudut fasenya kita dapat theta P sama dengan omega T dikurang KX. Itu untuk sudut fasenya. Kemudian untuk fasenya rumusnya yaitu C sama dengan theta P dibagi 2V, yang mana theta P nya omega T dikurang KX dibagi 2V sama juga dengan T kecil dibagi T besar dikurang X per lambda. Itu untuk mencari fasenya. Kemudian beda fasenya adalah atau delta C sama dengan negatif delta X per lambda. Jika dua buah titik bisa memiliki fase sama dengan syarat sebagai berikut, yaitu theta P nya sama dengan 2N dikali V atau delta C nya sama dengan N, dengan N itu 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jika dua buah titik bisa memiliki fase berlawanan dengan syarat sebagai berikut, theta P nya sama dengan 2N tambah 1 dalam kurung dikali V atau delta C nya sama dengan 1/2 di dalam kurung 2N ditambah 1 dengan N nya dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal yang pertama. Persamaan gelombang transversal yang merambat pada suatu tali dinyatakan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan 10 sin 2V dalam kurung 0,5X dikurang 2T. Jika X dan Y dalam meter serta T dalam sekon, tentukanlah cepat rambat gelombang tersebut. Maka pembahasannya adalah Y sama dengan 10 sin 2V dalam kurung 0,5X dikurang 2T. Ini soal tadi. Maka Y sama dengan 2V nya kita kalikan ke dalam 2V kali 0,5X dikurang 2V dikali 2T, sehingga dapatnya Y sama dengan 10 sin Vx dikurang 4V kali T. Ini adalah persamaan umum dari persimpangan gelombang Y, yaitu sama dengan asin Kx kurang omega T. Maka kalau dia ada variabel X berarti di depannya adalah K. Kalau ada T di depannya berarti variabelnya itu adalah omega atau kecepatan sudut. Maka kita kembali ke persamaannya tadi, yaitu Y sama dengan 10 sin Vx dikurang 4V kali T. Jadi tadi Kx ya, boleh bisa dibalik aja, berarti yang X ini adalah V. Jadi K itu sama dengan V, sedangkan omega itu sama dengan 4V. Dari persamaan tersebut maka diketahui omega itu sama dengan 4V. Jadi nilai omega sama dengan 4V, yang mana omega itu adalah 2V kali F. Ini rumus ya, gerak melingkar sama dengan 4V. Maka frekuensinya sama dengan 2Hz ya, 4V dibagi 2V 2Hz. Kemudian untuk persamaan yang tadi ini persamaan umumnya, maka dapatlah nilai K nya sama dengan V ya, ini harus sama X, maka nilai K nya sama dengan V, yang mana K tadi kita ketahui rumusnya adalah 2V per lambda sama dengan V, maka lambda sama dengan 2 meter. Dengan demikian cepat rambatnya adalah V dikali lambda kali F, sehingga 2 dikali 2, maka kecepatan dari persamaan gelombang tadi adalah 4 meter per sekon. Sekarang ke contoh soal yang kedua. Suatu gelombang yang frekuensinya 500 Hz merambat dengan kecepatan 300 meter per sekon. Berapakah jarak antara dua titik yang berbeda sudut fasenya 60 derajat? Maka pembahasan diketahui F nya sama dengan 500 Hz, V nya 300 meter per sekon, kemudian beda fasenya atau delta theta P nya sama dengan 60 derajat. Maka jawabannya itu tentukan dulu panjang gelombangnya, kemudian kita cari lambda sama dengan V
per F sama dengan 300 per 500 sama dengan 3 per 5 meter. Kemudian baru kita gunakan rumus beda fase, yaitu delta C sama dengan delta X per lambda. Maka delta X nya sama dengan delta C kali lambda. Maka delta C nya adalah delta theta P dibagi 2V, sedangkan lambdanya sudah dapat tadi 3 per 5, maka sama dengan 3 per 5 dikali delta TP nya tadi ini 60 derajat dibagi 2V, itu adalah satu lingkaran penuh, berarti sudutnya 360, maka dapatnya adalah 1 per 10 atau sama juga dengan 0,1 meter. Maka sampai di sini dulu untuk pembahasan materi pada sifat gelombang berjalan. Semoga Anda paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.